Apakah boleh minum kopi luwak? Bukankah kopi luwak itu dari kotoran luwak? Ini dirincikan teman-teman. Luwak itu kopi kan ya? Ya. Apa namanya? Luwak itu hewan semacam serigala ya? Musang ya, musang. Memang hewan musang ini dia paling hobi dengan kopi yang wangi. Kenapa ada kopi luwak? Saya pernah baca bukunya, sejarahnya. Ternyata memang hewan ini dia mencari di pohon kopi itu, dan dia tahu dengan ciuman dia tahu ini kopi yang matang, yang bagus atau enggak. Maka dianggap oleh para pedagang kopi luwak ini, kalau luwak yang pilih, dia konsumsi dari sekian banyak biji kopi, maka berarti itu yang terbaik, gitu kan? Itu yang terbaik. Maka dianggap kalau sudah diambil oleh luwak, kemudian luwak keluarkan di kotorannya, maka dianggap itu tetap yang terbaik, gitu. Begitu bahasanya. Maaf, kalau saya tidak minum kopi luwak. Kalau saya pribadi, bukan masalah mahal, sudah lewat perut dan kotorannya hewan, gitu. Ya. Tetapi ulama merincikan tentang masalah hal seperti ini. Sama di Indonesia juga ada durian gajah. Tahu nggak? Tahu. Nah, itu gajah, prosesnya gajahnya mengambil dari pohon durian, dililit dengan hidungnya, jadi dia ngambil rumput dulu, kemudian dililit di durian itu supaya tidak menusuk dia, terus ditarik. Kemudian oleh gajah ini ditelan mentah-mentah. Duriannya itu mentah-mentah. Nanti keluar juga, maaf, dari duburnya begitu utuh. Namanya durian gajah. Jadi antum jangan sembarangan beli durian dulu. Nah itu namanya durian gajah. Kenapa jadi mahal harganya? Karena proses masuk dari mulut gajah, keluar dari dubur gajah. Itu yang buat dia mahal. Nah sama dengan luwak ini. Baik, sekarang yang kita tanya hukum syar'inya. Bagaimana hukum syar'i? Kalau biji kopi luwak itu, dasarnya kopi itu masuk ke dalam perutnya, keluar dari duburnya utuh, tidak pecah, utuh kopinya, nggak pecah, sekali lagi, berarti dia dianggap suci, tidak terkontaminasi dengan kotoran, dan dia dianggap tetap halal sebagaimana kopi awalnya halal. Ini kalau tidak salah juga saya baca di salah satu fatwa MUI kita. Kalau dia keluar utuh maka dia dianggap suci. Yang itu. Kalau dia pecah teman-teman sekalian, sempat pecah, maka dikhawatirkan karena musang ini kan bertaring. Dia tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Dan masuk ke dalam perutnya berarti terkontaminasi dengan kotoran. Semua yang dilarang makan dagingnya, yang berhubungan dengannya jadi haram. Transaksinya kah, kulitnya kah, kan gitu. Lemaknya kah, kukunya kah, pokoknya semua jadi haram gitu kan. Karena haram dikonsumsi dagingnya. Sebaliknya semua yang halal dagingnya halal dikonsumsi kulitnya lah, apalah segala macam. Nah ini hal-hal mendasar harus diketahui. Nah kalau dia pecah berarti dia terkontaminasi dengan hal yang haram di bagian tubuh hewan itu. Dan ini sebenarnya butuh rincian betul-betul ya, artinya betul-betul harus dipastikan memang kopi itu betul-benar nggak, dia tidak pecah. Dan sekarang ini sebenarnya lebih mudah untuk memastikan, karena saya dapat informasi teman-teman pedagang kopi luwak ini memang sudah memelihara musang secara khusus, gitu kan? Kemudian mereka punya kebun kopi dan musang itu dilepaskan di situ. Jadi memang di dalam peternakan mereka. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau betul-betul mau disampaikan hukum syariah, masalah pecah atau tidak pecah kopi itu. Tapi ini saran saya, jangan dipelintir apa-apa. Silahkan mau minum kopi luwak boleh, ya. Saya bilang dari awal gitu kan. Tapi kalau masih ada kopi lain, lebih baik. Ada apa harus masuk dulu ke perutnya luwak ini? Allahu a'lam ya. Ini jangan lagi bilang tidak boleh ya. Ini suka pelintir-pelintir macam-macam.